Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Kali ini zodiak Gemini. Maaf untuk kalender reading saya mungkin agak lambat gitu ya, harusnya cepet saya selesaikan karena memang kondisional. Mungkin namanya saya seorang ibu, masih anak, masih baby, terkadang enak ditinggal ibunya, terkadang selalu ganggu. Jadi satu hari itu bikin satu video itu kayak sudah untung-untungan ya, mohon maaf banget. Jadi mungkin ini saya cicil sedikit-sedikit. Oke, sekarang adalah zodiak Gemini, akan ada pile 1 dan pile 2. Kalian pilih sesuai hati kalian, mana yang terkoneksi dengan hati kalian ya. Jadi akan saya featuring dengan tarot biar kalian kayak tidak gerambiangan, bisa kayak lebih paham, jadi lebih kayak mudeng gitu ya, lebih menyatu sama kalian. Oke, bagaimanakah Gemini versi kalender reading di pile 1 ya. Oke, Gemini ya. Gemini untuk bulan September. Gemini untuk bulan September. Auranya saya lihat dulu ya. Yang pile 1 ini auranya, energi negatifnya agak lumayan tinggi ya kalau saya lihat ini di bulan September untuk Gemini yang pile 1. Jadi ada banyak hal yang mungkin bikin dirimu worry, ada banyak hal yang bikin dirimu sedih di bulan ini ya. Dan di sini ada aura yang bikin bisa kayak netralisir itu, yaitu dengan cara dirimu pastinya akan selalu saya bilang energi negatif itu bisa kayak rilis, ternetralisir dengan dirimu selalu banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Oke, bagaimana kata tanggal 1 ya, masih walaupun kelewat akan tetap saya bacakan. Tanggal 1 dirimu kelihatan lelah banget, dan di sini juga ada Ten of Swords ya. Memang energi negatifnya lumayan tinggi. Energi negatifnya hampir kayak 70%. Really stress ya, pasti dirimu tertekan. Ada hal yang bikin dirimu tiba-tiba ingin nangis, sedih, sebel. Ada hal yang bikin dirimu sedih. Pasti tidak semua orang sama. Mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang sebel sama seseorang, mungkin ada yang lagi kayak bener-bener gak sehat di hari itu ya, tanggal 1. Di tanggal 2 ada aura yang bikin sedikit berkurang ya. Jadi ada sesuatu yang bikin energi negatifnya agak turun, sudah 60%, tapi masih kayak dirimu masih stres, masih capek, masih sedih gitu. Karena di tanggal 2 itu auranya juga masih gak begitu cerah banget ya, jadi belum cerah, masih kayak energi negatifnya tebel walaupun berkurang daripada hari yang sebelumnya, tanggal 1 ya. Tanggal 3 ada Eight of Wands. Tanggal 3 kamu harus survive, kamu harus semangat karena banyak pekerjaan, kamu juga harus melanjutkan hidup ya. Kamu punya planning, jadi di hari itu kamu menyemangati diri kamu agar kamu bisa survive. Dan kamu bisa walaupun nggak survive sampai 100%, nggak sampai 100%, belum, energi negatifnya masih tebal. Jadi kayak dirimu yang Gemini pada 1 ini memang enggak, ada hal yang dipikirin, ada hal yang bikin dia khawatir, ada hal yang bikin dia sedih ya. Ini untuk pile 3 sorry sampai tanggal 3 ya, kok pile 3 sorry. Tanggal 3 juga kamu walaupun ada sesuatu yang bikin seneng, energi negatif masih ada, cuma sedikit, hanya 25%, tapi di hari itu kamu bisa kayak lumayan tenang daripada hari-hari sebelumnya, lumayan kayak happy daripada hari-hari sebelumnya. Tanggal 4 aku lihat ada aura gold ya, ada kayaknya ada rezeki. Seenggak-enggaknya ada pertolongan untuk hidup kamu yang mungkin tidak banyak, tapi sangatnya ada rezeki. Ada rezeki, atau rezeki bisa jadi
nggak selalu uang ya, kemudahan, ada pertolongan, atau ada sesuatu hal yang bikin nyenengin, ya rezeki itu banyak. Tapi di situ memang energi negatifnya juga agak tinggi. Jadi biasanya kalau energi negatif tinggi itu ngapa-ngapain berat. Di situ memang melawannya juga tidak mudah ya, tapi memang harus dilawan. Gimana caranya agar si energi negatif ini bisa kayak sedikit berkurang gitu ya. Kadang memang perjalanan hidup seseorang itu memang ada hari dimana kita itu begitu, dan memang kita harus mendapatkan hari itu. Bisa jadi seperti itu, seperti kayak dinamakan mungkin takdir kita pas hari itu begitu. Cuman kita juga harus berusaha ya, manusia harus berusaha untuk melawannya. Jangan sampai energi negatif yang bawaannya males ini kamu turutin, akhirnya jadi yang nggak baik. Tanggal 5 ada sesuatu yang nyenengin ya. Bisa jadi kamu dapat rezeki, dapat kemudahan, ada sesuatu hal bikin happy, ada hal yang sudah kamu selesaiin. Dan di hari ini, di tanggal 5, auranya bagus ya. Hampir 85% energi positifnya. Ada sesuatu yang bikin kamu happy, ada sesuatu yang bikin kamu lega. Tanggal 6 ada The Justice. Tanggal 6 di sini aku lihat energi negatifnya agak tinggi ya, agak tinggi memang. Aku lihat Gemini di hari-harinya di bulan September banyak energi negatifnya. Biasanya pengaruh-pengaruh pikiran ya, ada yang pikiran sedih, kalut. Itu benar-benar harus kalian lawan dengan semangat, dengan dirimu, harus meyakinkan dirimu untuk bisa melawan itu semua. Ini ya tanggal 6, ada aura merah. Ada sesuatu yang bikin kayak kamu emosi. Jadi benar-benar dirimu harus bisa mengendalikan emosi kamu dengan baik di tanggal 6. Di sini emosi nggak terlalu marah, tetapi kamu mungkin bisa jadi dongkol atau dirimu capek di hari itu bisa. Ya, hati-hati ya, jadi hati-hati. Tanggal 7 ada di sini full energi positifnya full, berarti ini adalah hari baik. Memang di sini juga terkoneksi dengan ada the world. The world adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang ada keseimbangan di hari itu. Memang kamu lagi bagus ya, tanggal 7 lagi bagus. Walaupun mungkin kamu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kayak enteng aja di hari itu. Ngapa-ngapain tuh nggak berat biasanya gitu. Dan biasanya juga di hari itu juga ada rezeki, ada kemudahan, ada yang bikin senang gitu. Tanggal 8 energi positifnya masih banyak. Energi positifnya hampir 70%, jadi masih bagus. Kamu bisa kayak menjalani hidup kamu dengan fine, dengan enak di hari itu. Walaupun ada rasa capek, ada aura merah juga, mungkin ada kemarahan, tetapi kamu bisa meredam dan gak bikin chaos seluruh seharian hidup kamu gitu. Jadi ini masih bagus lah, hari itu masih dibilang kamu masih bagus. Tanggal 9 ini energi positifnya bagus juga ya, tanggal 9 70%-an lah. Ada energi negatif, cuman nggak yang bikin mungkin dirimu capek di hari itu. Ada hal yang bikin dirimu kayak kepikiran, bisa jadi seperti itu, karena semua orang berbeda-beda ya. Energi negatif ada itu biasanya agak capek atau agak lelah atau sedih gitu. Itu hampir 30% energi negatif kalian. Tanggal 10 ada aura gold. Mungkin akan ada percikan rezeki di hari itu yang bikin dirimu kayaknya lebih semangat. Jadi berat tanaman kesiram airnya. Jadi di tanggal 10 ini auranya nggak bersinar, tapi ada aura gold. Dan ada aura yang bikin sedih juga tentang uang, tentang keuangan. Dan dirimu diharapkan di sini lebih ceria, harus bisa menghadapi, karena memang itu yang harus kamu hadapi. Harus tegar, harus kuat ya. Oke, tanggal 11. Tanggal 11 ada the wheel of fortune, roda keberuntungan. Tanggal 11 ini saya lihat auranya bagus. Di sini saya melihat ada kayak hari yang ada naganya. Ya berarti ini adalah hari baik. Di sini hari ini, jika memang biasanya hari seperti ini nih, ini pengalaman saya pribadi dengan sahabat-sahabat saya. Kalau ini dirimu buat untuk sedekah atau do something yang bagus, perbanyak berdoa di hari itu. Setiap hari memang perbanyak berdoa. Cuman kalau hari ini kayak hari dimana yang bikin kamu hoki, atau kamu mengawali sesuatu untuk jualan, mengawali sesuatu untuk start, maksudnya untuk mengawali misalnya membangun rumah, pindah rumah, itu hari yang seperti ini, hari yang ada naganya.
Ini benar-benar hari baik yang kayak bikin misalnya seperti pengalaman saya, kalau ada hari seperti saya mengawali usaha saya dengan hari seperti ini, usaha itu lebih berkah, walaupun nggak langsung sukses enggak, tapi pelan tapi naik, ada perkembangan gitu. Jadi nggak yang habis deal tinggi langsung ambruk, enggak seperti itu. Jadi lebih berkah. Jadi jalannya tuh pelan tapi dirimu steady. Jadi tetap naik malah gitu, nggak bikin dirimu bangkrut gitu. Jadi kayak memang hawanya itu bikin energi kamu itu stabil pada saat melakukan usaha itu. Jika memang kamu ingin melakukan usaha ya di hari ini tanggal 12, dan bisa jadi di hari itu tanggal 11 tadi bisa dapat rezeki, ada sesuatu yang bikin dirimu wow. Tanggal 12 energi positifnya bagus ya, energi positifnya bagus, dirimu kelihatan happy di hari itu. Saya merasakan kamu happy, ada sesuatu yang bikin senang, pelipur lara lah. Di tanggal 13 energi negatifnya tinggi, kamu merasa capek ya, ada sesuatu yang bikin capek di situ. Saya lihat capek ya, karena pekerjaan banyak, bisa jadi gitu. Dan mungkin aktivitas kamu di hari itu lumayan tinggi. Jadi hati-hati, jaga kesehatan. Tanggal 14 ada aura God, ada rizki, ada sesuatu yang kamu dapetin ya. Di tanggal 14 ada sesuatu yang bikin kamu happy, ada sesuatu yang bikin kamu senang, karena di sini Ace of Pentacles menandakan bahwa kamu akan melakukan sesuatu yang mungkin bikin kamu puas. Ada sesuatu yang kamu lakukan untuk masa depan kamu atau untuk kehidupan kamu, dan ini pertanda baik lah, hari ini baik, karena memang saya lihat aura godnya ada aura kuning, nggak begitu energi negatifnya sedikit, berarti dirimu di hari itu ceria, nggak yang bersedih, nggak yang kalut gitu ya. Terus tanggal 15. Tanggal 15 ada The Wheel of Fortune lagi, seperti tadi ya. Tanggal 15 ini, di hari ini ada energi negatif yang lumayan bagus. Energi negatifnya lumayan, maksudnya energi positifnya lumayan bagus, hampir 53%. Ada aura goldnya 25%, energi negatifnya sedikit. Cuman hari itu nggak ceria-ceria banget, tetapi ada sesuatu yang bikin kamu kayak lega, ada kepuasan dalam hidup kamu, atau sesuatu good news yang kamu dapetin. Tapi walaupun ada good news pun, itu hari itu memang kamu berasa kayak biasa-biasa aja, nggak yang plong, nggak ceria, ya biasa-biasa aja, nggak sedih-sedih, biasa aja kamu melakukan aktivitas seperti biasa gitu ya. Walaupun ada The Wheel of Fortune di sini, nggak mesti. Tapi it's mean sign, pertanda untuk bahwa ada keberuntungan, ada sesuatu yang baik di hari itu. Tanggal 16 ada auranya putih, di sini nggak bersinar banget, tapi hari itu bagus. Mungkin hari itu kamu pas ibadah juga enak, dan disarankan memang hari itu kamu banyak ibadah aja, jangan keluar rumah. Kalau bisa jangan keluar rumah, atau lakukan sesuatu yang bikin kayak misalnya kamu ke orang tua, atau sesuatu yang bikin nyenengin orang tua kalian lah, keluarga kalian lah. Jadi lebih baik di rumah, perbanyak berdoa, karena hari itu walaupun bersinar, tapi ada tanda bahwa kamu harus banyak berdoa dan banyak mendekatkan diri sama Tuhan lah. Saya melihat sesuatu yang biar kamu nggak begitu chaos, nggak begitu sedih, begitu. Ada sesuatu yang kamu pikirkan, biar kamu lebih tegar gitu. Tanggal 17 energi negatifnya lumayan tinggi. Mungkin di pekerjaan ada masalah ya, ada masalah yang bikin kamu mungkin kepikiran, tetapi tidak terjadi apa-apa, karena di situ ada sesuatu yang mungkin nyenengin, ada sesuatu yang bikin kamu kayak di rumah pulang ada sesuatu yang bahagia gitu. Jadi nggak yang keseluruhan kamu sedih. Sebenarnya nggak sedih, bisa jadi capek atau memang kepikiran pekerjaan, ada hal yang harus kamu kerjakan banyak di hari itu, dan hari itu memang tidak begitu bersinar ya, tidak. Jadi benar-benar kamu harus kayak bisa bersabar, bisa kuat untuk menahan semua hal yang bikin kamu kayak sedih, marah, bisa jadi seperti itu. Maka di sini ada kayak Six of Cup, itu kamu harus bisa kayak lebih bersabar, lebih kuat, maka akan banyak hal yang bikin hal yang bahagia, yang membahagiakan datang tiba-tiba yang tidak pernah kamu sangka-sangka pada saat diri mungkin kalut, bisa jadi begitu.
di tanggal 18. Energi positifnya tanggal 18 ada hampir 27 ya. 27 sih. Ini energi positifnya, energi positif gimana ya? Hari ini saya melihat kayak nggak bersinar, nggak gelap, mendung ya, mendung. Berarti biasa-biasa aja, dirimu nggak yang bahagia-bahagia juga nggak sedih-sedih. Kayak ada sesuatu yang ya kamu lakukan aktivitas kamu sehari-hari dengan biasa, kamu menghadapinya dengan baik, nggak yang ada masalah yang terlalu kacau, enggak. Di tanggal 19 ya, ini tadi tanggal 18, tanggal 19 ada di sini aura positifnya tinggi ya, lumayan. Ini adalah hari baik kamu, termasuk hari baik di ini, dan ada sesuatu saya melihat kayak ada gambaran ikan, berarti ikan itu ada rezeki untuk kamu yang bikin kamu senang. Rezeki banyak ya, ada sesuatu yang nyenengin yang datang di hari itu yang mungkin kamu butuhkan atau kamu mendapat pertolongan di tanggal 19. Di tanggal 20 ini energi positifnya 85% juga. Kamu kayak bisa alhamdulillah, bersyukur banget. Di situ aku merasakan kamu bersyukur, kamu mendapat kemudahan di hari kemarinnya, dan hari ini pun kamu biasa aja, kamu tenang, adem. Jadi memang energi positifnya tinggi. Jadi walaupun ada masalah pun nggak begitu kacau di jiwa kita. Jadi kita bisa kayak biasa aja, gembira aja. Walaupun mungkin kita, semua orang pasti menghadapi masalah, tapi memang ada dimana walaupun masalah banyak, tapi kita baik-baik aja, tenang, nggak yang sedih gitu. Itu memang energi positifnya tinggi. Di tanggal 21 ada Page of Swords ya. Tanggal 21 energi negatifnya 30%, tapi energi positifnya yang 50%. Selainnya itu kayak dirimu galau, ada hari sesuatu yang bikin kayak ada capek, rasa capek yang luar biasa di hari itu ya. Nah, tapi kamu harus tetap menghadapinya. Tanggal 22 kamu menghadapi hal dimana sedih ya, ada tentang keuangan, karena di sini ada Five of Coin juga menandakan bahwa keuangan kamu lagi nipis. Jadi kayak dirimu agak bete, agak kepikiran di hari itu. Tanggal 23 ada Knight of Swords. 23 ada sesuatu yang bikin kayak dirimu harus semangat lah ya, harus semangat, kamu bisa menghadapi hari itu tanpa kamu bete atau gimana, tapi dirimu punya kayak semangat tinggi di hari itu, lebih survive daripada hari kemarinnya, karena energi positifnya 75% daripada hari kemarinnya. Jadi lebih semangat, lebih rasanya perasaan itu lebih baik. Di tanggal 23 ya, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, bener. Oke, 23 ya. 24. Ada hal yang bikin senang. Saya lihat memang auranya full 100%, aura putihnya bagus. Ada kerling-kerli, ada kelip-kelip, bling-bling seperti bintang. Ada sesuatu yang mungkin tercapai, ada sesuatu yang bikin kamu senang. Lihat, yang kamu inginkan tercapai. Jadi hari itu resonate banget, ada Four of Wands. Ini menandakan kebahagiaan ya, keluarga kamu baik-baik aja, ada kesenangan di keluarga kamu, ada kebahagiaan di dalam keluarga kamu ya. Dan hari ini adalah hari yang baik untuk do something yang bagus, termasuk hari baik di sini. 25 ada Page of Cup, ada sesuatu yang nyenengin ya, ada sesuatu yang kamu dapatkan di hari itu yang tidak biasanya datang. Mungkin rezeki nomplok atau tiba-tiba dapat rezeki. Saya tidak tahu, rezeki itu macam-macam, semua orang akan mendapatnya pasti berbeda-beda ya. Tetapi ini adalah hal baik, ada sesuatu hal baik yang akan terjadi di tanggal 25, karena energi positifnya memang 85%. Jadi dirimu pastinya ini happy. Tanggal 26 energi negatif ada di situ, ada 26 tuh ada kayak mendung. Ada sesuatu yang bikin kamu sedih. Mungkin di hari itu kamu kepikiran banyak hal about your life, tentang kehidupan kamu, yang tiba-tiba kamu mungkin satu hari merasa kayak capek, merasa kayak kamu gak mampu. Nah, ini saran saya, pada saat kamu seperti ini, kamu harus ingat hidup tuh harus berjuang. Memang kamu harus menghadapi ini dan harus selalu minta pertolongan sama Tuhan. Jadi dibuat mendekat sama Tuhan.
dibuat baca kitab suci ya, mungkin biar energi negatifnya bisa rilis gitu ya. Karena dengan kita membaca kitab suci itu, kita mentransfer energi positif dari kitab suci ke diri kita. Di tanggal 27 ada sesuatu yang bagus, ada auranya bagus di hari ini, bagus. Jadi ada sesuatu yang bikin kamu bahagia. Mungkin kemarin kamu sedih, hari ini kamu lebih happy daripada hari kemarin. Jadi memang energi positifnya bagus, masih 75% lah, walaupun nggak full, tapi ada sesuatu yang nyenengin. Di tanggal 28 ini auranya biru, kamu juga ada sesuatu yang nyenengin juga. Jadi memang Gemini walaupun mungkin di bulan ini banyak hal yang bikin dia sedih, sebenarnya pada saat dia mau berserah diri sama Tuhan, hari ini tuh jadi baik-baik aja. Banyak hal yang nyenengin juga. Di tanggal 28, 29, tanggal 30 ini energi positifnya bagus banget. Jadi kalian energi positifnya bagus di akhir-akhir minggu. Jadi kalian tuh akan ada sesuatu pertolongan mungkin di dalam kehidupan kalian di akhir-akhir minggu. Minggu ketiga dan minggu keempat memang saya lihat auranya bagus. Minggu pertama, minggu kedua auranya memang kalian agak bete dan agak banyak kalian risau, sedih, merasa kayak kepikiran dengan permasalahan kehidupan kalian. Semoga apa yang saat ini bisa kayak menjadi semangat kalian, menjadi kayak bahan berpikir, perenungan, dan ini bukan penentuan ya, saya hanya merasakan aura. Sekali lagi saya tidak bisa melihat kejadian full. Mungkin saya hanya merasakan aura, ada aura sedih, aura capek, hanya seperti itu ya. Semua tetap hanya Tuhan yang mengetahui ya. Semoga bisa bermanfaat dengan Gemini ya, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Selanjutnya pile 2. Oke, pile 2, Gemini pile 2. Gemini pile 2, saya fokus dulu ya, saya lihat dulu Gemini pile 2. Gemini pile 2 ini lebih energi positifnya lebih banyak ya. Jadi bulan ini walaupun apapun yang terjadi, dirimu berarti bisa baik-baik aja, bisa mengatasi permasalahan juga dengan mudah dan banyak kemudahan pastinya ya. Kalau dari lihat auranya ini, saya lihat energinya, energi positifnya lebih tinggi, jadi gitu. Jadi saya lihat adapun energi negatif pun saya lihat tidak sampai yang membuat keseluruhan energi kamu itu gelap, tidak. Jadi masih besar energi positifnya. Bagaimanakah tanggal 1? Tanggal 1 mungkin sudah lewat ya, maaf, ada judgment. Di sini tanggal 1 aku lihat energi positifnya hampir 70%. Mungkin walaupun kamu tidak bahagia-bahagia amat, tapi juga tidak sedih-sedih amat. Di sini di hari itu mungkin kalian masih stabil, emosi juga masih stabil, meski menghadapi permasalahan, meski capek, mungkin kalian masih baik-baik aja, nggak kacau-kacau banget. Oke, tanggal 1 ya. Tanggal 2. Tanggal 2 ada aura gold ya, saya lihat berarti ada rezeki di hari itu. Ada rezeki yang bikin akhirnya saya merasakan ada kebahagiaan, ada bikin kamu happy lah di hari itu. Dan saya lihat kayak bintang-bintang ya, biasanya ada hal yang membahagiakan di hari itu. Mungkin sudah lewat ya. Tanggal 3 ada rezeki juga, ada sesuatu yang nyenengin. Jadi rezeki belum tentu uang ya, sekali lagi rezeki belum tentu uang pastinya, tetapi pencapaian dalam kerjaan kamu, tiba-tiba mungkin ada sesuatu yang bikin kamu kayak bersyukurlah di kehidupan kalian, itu adalah juga rezeki. Adalah rezeki yang bikin, pokoknya tidak ada rezeki yang gak bikin sedih ya. Yang bikin sedih pastinya rezeki itu bikin yang happy. Di tanggal 3 energi positif masih bagus ya. Jadi kayaknya kalian di awal minggu pertama masih fine-fine aja ya. Tanggal 3, tanggal 4 aura negatifnya agak naik hampir 45%. Di sini mungkin pekerjaan banyak, kalian merasa capek ya, merasa kayak pegel-pegel, jadi kayak nggak, kurang fresh lah, kurang fit di hari itu. Di tanggal 5 ini harinya happy ya. Hari ini kamu happy. Gemini pile 2 saya lihat di sini termasuk hari baik, dan ternyata juga di kartu tarot pun menandakan ada Ten of Cups. Saya juga terkadang kok bisa ya, saya lihat bagus, ternyata di
kartu tarot itu sama gitu. Dan ternyata resonate juga bahwa di sini Ten of Cup itu menandakan kebahagiaan, sesuatu yang bikin kayak dirimu happy di hari itu. Memang energi positifnya di hari Minggu sangat bagus. Dan ini termasuk hari baik kalian ya. Di tanggal 6. Tanggal 6 juga bagus. Banyak hal yang bikin mungkin kalian dapat sesuatu nih. Dapat sesuatu yang biasanya mungkin hal yang tidak sering terjadi. Sesuatu yang mengejutkan, surprise. Dan ini adalah sesuatu hal yang bikin kalian happy, juga bersyukur karena ini adalah seperti kayak anugerah dari Tuhan. Jadi kayak kemudahan yang dikirim oleh Tuhan untuk dirimu. Di tanggal 7, energi positifnya juga bagus ya. Aku lihat dulu tanggal 8. 7, 8. Tanggal 7 ini lebih bersinar memang. Lebih bersinar walaupun di sini kondisi keuangan kamu tidak bagus. Tapi hari ini kalian baik-baik aja, nggak yang kalian chaos. Ada sedih pun, tapi tidak yang bikin kamu akhirnya kayak ini ya. Tapi di situ saya lihat kalau dirimu di hari ini, tanggal 7 ini, kalian selalu mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa terus, itu energinya rilis. Akan ada sesuatu yang terjadi di hari itu yang mungkin di luar prediksi kamu. Jadi jangan biarkan dirimu bersedih di tanggal 7. Lebih baik banyak berdoa atau banyak beribadah. Kalau bisa mungkin dirimu bersedekah di pagi hari yang mungkin kamu kasih ke orang-orang yang menurut kamu layak kamu kasih ya. Di tanggal 8 ada aura gold ya, tapi energinya juga negatifnya ada. Jadi capek, banyak pekerjaan mungkin. Jadi di hari ini nggak begitu kelap-kelip ya. Kalau saya lihat hampir kayak dirimu capek dan bete di hari ini. Banyak sedih, lelah gitu. Tanggal 9 saya lihat auranya juga begitu lelah. Dirimu harus bisa survive di hari itu. Kalian harus bisa menyemangati di hari itu dirimu sendiri ya, bahwa kamu bisa mengatasi masalah ini dan semuanya akan terlewati. Jadi gitu. Jadi tumbuhkan semangat kamu, tumbuhkan optimis kamu dalam hati kamu bahwa memang semua orang itu menghadapi masalah. Dan bagaimana orang itu bisa menghadapi ujiannya masing-masing itu adalah hal yang hebat menurut saya, karena semua orang menghadapi ujian. Hal yang dilihat Tuhan adalah bagaimana kamu bisa kayak mengatasi masalah itu, tetap optimis terhadap Tuhan yang Maha Esa, bahwa Tuhan tidak memberikan hal yang tidak baik kepada kamu. Di tanggal 10 ada Four of Cup. Mungkin lagi bersedih ya, mungkin ada sesuatu yang bikin kamu kayak bete. Di tanggal 10 mungkin ada yang kayak, ya kalau lihat di auramu kurang begitu baik sih. Di hari itu kayak kepikiran keuangan, kepikiran banyak hal tentang keuangan kamu, saya lihat karena lebih gelap tapi ada aura gold. Berarti ada hal yang kamu pikirkan tentang finansial dan bikin dirimu kayak lumayan bersedih. Jadi saya sarankan lawan itu pastinya dengan mentransfer energi positif dari sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kitab suci. Jadi berdoa atau berbuat zikir kalau di Islam ya. Lakukan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan sesuatu yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu berarti transfer energi positif ke dirimu. Oke, tanggal 11 ya. Ada Seven of Wands. Tanggal 11. Di sini saya lihat ada aura hijau, ada sesuatu yang bikin adem, ada sesuatu yang bikin ayem tentang mungkin pekerjaan, tentang sesuatu yang kamu capai, tentang kehidupan kamu. Walaupun energi negatif memang hampir 40%, 30%, tapi saya lihat masih kayak auranya masih bagus, berarti dirimu masih bisa mengatasi jiwa kamu untuk bisa tetap stabil. Apapun itu, tapi dirimu tidak yang begitu kacau. Di tanggal 12 ada The Chariot ya. Tanggal 12 ini energi positifnya hampir 75%, dan di sini dirimu harus kayak punya di hari itu kayak ya ini sesuatu yang harus kamu jalani, sesuatu yang harus kamu terima. Apapun itu bikin dirimu bisa menerima hidup kamu yang mungkin ini adalah jalan yang diberikan Tuhan, itu adalah yang terbaik. Terkadang mungkin seseorang, kenapa ya aku punya kehidupan seperti ini, pada saat dia down. Itu manusiawi banget. Tetapi bagaimana kamu bisa kayak bikin dirimu up lagi, yaitu dengan memberikan sisi positif
di dalam mindset kamu, dalam otak kamu, agar dirimu lebih optimis lagi. Karena sebenarnya memang kita tidak begini terus. Kalau kita yakin hidup kita akan pasti bisa berubah. Jadi tanggal 13, 14, 15 ya, benar? Oh benar. Ini ya 13, 14, 15. Six of Wands tanggal 13. Di sini 13 energi negatifnya lumayan ada hampir 50-50 dengan energi positifnya. Jadi di pagi hari dirimu merasa kacau, merasa capek. Siang hari agak lebih shining, lebih tenang dirimu. Sore hari dirimu lebih capek, ada capek lagi. Ada yang bikin dirimu kayak mager, malas gerak, kayak ngapa-ngapain tuh kayak nggak mood di hari itu. Jadi ya harus dihadapi ya, semuanya memang terkadang manusia seperti itu. Ada sesuatu yang kayak sangat lelah gitu, sangat lelah banget di hari itu kayak, tapi kamu harus bisa melawan rasa lelah itu. Di tanggal 14 ada King of Cups, dirimu harus bisa bersabar tanggal 14 ini. Tapi ada sesuatu yang nyenengin juga, ada sesuatu yang bikin happy, ada sesuatu yang bikin kayak dirimu akhirnya mendapatkan pertolongan, mendapat kemudahan ya. Ada memang energi positifnya 75%. Ada sesuatu hal baik di hari itu. Tanggal 15 ada Eight of Wands ya. Tanggal 15 aku lihat energi positifnya juga tinggi. Kalian juga masih kayak ada kebahagiaan, tenang ya. Kalau energi negatif lebih tinggi itu kalian bisa tenang walaupun masalah yang kalian hadapi rumit dan complicated, tapi kalian bisa kayak survive, bisa kayak semuanya baik-baik aja, nggak stres, kalian bisa terkontrol gitu. Jadi hari itu biasanya juga di hari itu akan ada sesuatu yang bikin seneng gitu, ada sesuatu yang bikin seneng. Terus tanggal 16 Seven of Cups, tanggal 16 Seven of Cups. Tanggal 16 auranya. Ada aura gold, ada rizki, mungkin ada sesuatu yang kamu akan tiba-tiba datang rizki. Nggak tahu ya, datangnya rizki itu Tuhan bisa ngasih dari manapun, dan itu bikin dirimu kayak lebih bisa apa ya, ibaratnya lega, bersyukur di hari itu. Ternyata ada kemudahan, ada pertolongan gitu, ada masalah mungkin mengganjal di dalam hidup kamu di hari itu, sehingga tapi di situ kamu bersyukur gitu, kayak memang ada pertolongan, ada kayak dari atas sesuatu yang jatuh bintang gitu ya. Itu biasanya tanda ada pertolongan di hari itu tentang uang. 17 butuh keseimbangan di hari itu ya kamu, karena energi negatifnya lumayan tinggi. Jadi harus benar-benar sabar, harus benar-benar kuat, harus bisa kayak bikin dirimu kayak menghadapinya dengan ya menahan, jangan dibuat melankolis. Harus ada sesuatu yang bisa mengalihkan semua hal yang bikin kamu sedih. Lakukan hal yang positif. Atau memang kalau kamu sudah bekerja satu hari capek, mungkin lakukan sesuatu yang mungkin sempatkan untuk dirimu berbicara dengan Tuhan, bertafakur, merenung diri gitu. Biasanya bisa lebih tenang. Atau tahan nafas gitu ya. Tahan nafas, fokuskan di dalam jiwa kamu yang bikin sedih. Jadi memang butuh sesuatu yang untuk kamu agar bisa kayak balance di hari itu. Tanggal 18 ada di harapan ya, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi jangan, tanggal 18 memang masih aura gold ya, gelap. Ada sesuatu mungkin tentang finansial yang bikin kamu sedih. Di sini diingatkan agar kamu selalu dekat sama Tuhan, sesuatu yang selalu mendekatkan dengan Tuhan, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, sehingga kamu bisa transfer energi yang baik ke kamu. Jadi energi negatif itu bisa kayak rilis, bisa hilang. Memang pada saat sedih sebaiknya kita, kalau di Islam mungkin ambil wudhu, kita ngaji, pokoknya kita alihkan hal yang kita terus kepikiran sedih itu, alihkan ke sesuatu yang positif. Di tanggal 19 ini energi negatifnya juga masih tinggi, tetapi kamu bisa menghadapinya. Kamu adalah seseorang yang kreatif, seseorang yang tegar, seseorang yang kuat. Kamu bisa menghadapi hari itu dengan baik ya. Walaupun hari itu aku merasakan tanggal 19 itu sangat-sangat lumayan bikin ibaratnya ujiannya berat. Ujiannya berat di tanggal hari itu. Ujiannya berat, hawanya itu memang berat.
Jadi memang mungkin banyak yang permasalahan-permasalahan yang semua orang pasti menghadapinya, dan itu memang auranya agak berat. Dan lebih baik jangan keluar habis kerja-kerja, itu tadi pastinya jangan lakukan hal yang tidak baik lah. Pada saat dirimu sedih, larinya ke Tuhan, jangan larinya ke yang sesuatu yang tidak baik, atau larinya ke kreativitas ya. Ke tanggal 20 ada Knight of Wands. Tanggal 20 ini auranya bagus, energi positifnya tinggi, hampir 85%. Masuk hari baik lah. Berarti dirimu habis kemarin sedih, mungkin ada sesuatu yang bikin gembira, ada sesuatu yang bikin senang di hari itu. Jadi kamu akhirnya lain, auranya sudah beda. Kayak kamu lebih semangat lagi, kamu lebih fight lagi di hari itu. Tanggal 21 auranya 67%, 67% energi negatifnya. Tanggal 22 ini 34%. Tanggal 23 energi positifnya tinggi, jadi ini 53%, ini hampir tadi 63% ya. Jadi saya lihat memang gimana ya kalau menggambarkan, jadi memang energi negatifnya masih kayak di tanggal 21 22 ini lumayan tinggi. Di tanggal 23 ini menurun. Ada sesuatu yang akhirnya kamu bisa menjadi pelipur lara. Di sini mungkin ada kepikiran tentang pekerjaan, tentang sesuatu hal tentang kehidupan kalian yang bikin kalian akhirnya bersedih. Tanggal 23 turun nih, energi positifnya naik jadi 65%, lebih mending, more better. 24 ada rizki, ada pertolongan, ada rizki, ada kemudahan di sini ya. 24 memang ada aura gold, itu ternyata insya Allah ini uang ya, ada rizki, ada orang memang yang menggambarkan keuangan. Walaupun di situ masih sedih, tetapi kalian dapat rizki. Ada sesuatu yang masih sedih atau bete atau sesuatu, pokoknya energi negatifnya masih ada di sini, masih kayak melingkari kalian. Tanggal 25 ini full 85%, kalian ini bagus, ini hari bagus. Tanggal 25 harinya bagus, kalian lebih tenang, stabil. Ini hari yang baik, biasanya banyak hal baik di hari ini. 26 the word ya, 26 energi positifnya masih 85%. 26 juga masih bagus, banyak hal baik juga, tenang, stabil. 27 ini full, ini termasuk hari baik, karena ini jadi 3 hari ini kalian termasuk menghadapi hal-hal baik ya, hal-hal yang bikin happy, karena ini energi positifnya tinggi. Di tanggal 28 ini energi negatifnya naik, di sini ada sedih 63%. Hampir seperti itulah diagramnya. Saya lihat kabutnya 63-70 lah ini ya, 69 lah ya. Jadi ada galau, ada sesuatu yang bikin kamu galau. Tanggal 29 ini 70%, ada rizki, ada sesuatu yang bikin nyenengin. Walaupun tidak begitu gembira, tapi seenggaknya ada sesuatu hal yang bikin kamu mendapatkan sesuatu yang bikin kamu kayak daripada yang kemarin sedih, kamu dapatkan sesuatu pertolongan, mungkin banyak hal yang bikin kamu akhirnya kamu bisa kayak mendapat rezeki, mendapat keuangannya bagus. Tanggal 30 sinarnya juga bagus, ada hal yang akhirnya kamu ada pertolongan untuk mengangkat permasalahan kamu. Jadi di sini harinya baik, tanggal 30 ini putih kebiru-biruan, ini termasuk hari baik Gemini PL2 juga. Jadi tadi 10 hari terakhir banyak hari baiknya ya. Semoga Gemini yang PL2 ini baik-baik aja dan selalu diberi kemudahan. Dan ini bukan penentuan, ini hanya gambaran untuk kalian bisa kayak tahu bahwa hari itu energi negatif kalian berapa, positifnya berapa. Jadi kalian bisa kayak merasakan dan bisa kayak menghandle jiwa kalian, karena penting banget menghandle jiwa kalian untuk menghadapi hidup ini ya. Kenapa saya adakan kalian reading ini, karena memang itu penting banget. Pada saat kalian tahu energi negatif kalian tinggi, kalian akan tahu kemana larinya begitu. Jadi larinya pasti kalau saya melakukan kreativitas atau dirimu melakukan ibadah, biar kita selalu berada di jalan yang lurus ya. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.